Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah? Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yaya. Kita akan membahas mata pelajaran tematik tema 2 tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kali ini kita akan membahas sumber energi alternatif serta manfaatnya. Yuk, sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa minyak bumi, batu bara, sinar matahari merupakan sumber energi. Semua itu kita pakai untuk kenyamanan dan kesejahteraan hidup kita. Nah, beberapa jenis sumber daya tadi ada yang tidak akan habis seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Sedangkan yang kalian ketahui sendiri, sumber daya yang akan habis adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Nah, kalian pasti ingat bagaimana cara mendapatkan minyak bumi. Minyak bumi itu jika diambil terus-menerus lama-kelamaan akan habis tentunya. Oleh karena itu, kita butuh sumber energi yang lain yang biasa kita sebut dengan sumber energi alternatif. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat mengetahui macam-macam sumber energi alternatif. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi manfaat sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu sendiri adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain yang tidak dapat diperbaharui tadi, ya. Sehingga energi tersebut disebut juga dengan energi yang terbarukan karena energi ini dapat diperbaharui. Nah, sumber energi alternatif ini dapat diperoleh dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kalian sudah tahu ya sumber daya alam hayati apa dan sumber daya non hayati apa di pertemuan sebelumnya tentang sumber daya alam ya. Nah, beberapa sumber energi alternatif itu bisa diperoleh dari matahari, angin, air, dan panas bumi, termasuk energi yang dapat diperbaharui anak-anak. Nah, yuk, gimana sumber energi alternatif dapat membantu keseharian kita? Kita akan bahas. Nah, terkait dengan sumber energi alternatif, kalian bisa baca buku paket kalian di tematik tema 2 halaman 90. Nah, macam-macam sumber energi alternatif ada 2 tadi ya. Yang pertama adalah non hayati, yaitu sumber energi alternatif yang berasal dari makhluk tak hidup. Ya, seperti air, angin, matahari, gelombang air laut, dan panas bumi. Sementara hayati itu adalah sumber energi yang diperoleh dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, sumber energi hayati ini disebut biomasa. Sementara biomasa itu sendiri dibagi menjadi 3, biogas, bioetanol, dan biodiesel. Nanti kita akan bahas bersama ya anak-anak. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu sumber energi alternatif non hayati. Nah, apa ini? Iya, matahari. Matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut sel surya atau solar cell atau juga fotovoltaik. Nah, jadi namanya juga seperti itu anak-anak. Nah, ini adalah gambar panel surya. Energi panas matahari diubah menjadi listrik dengan alat yang disebut panel surya. Panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk pemanas air di rumah. Waktu penggunaan panel surya yang paling tepat adalah ketika cuaca sedang terik dan tidak mendung atau hujan, sehingga panas matahari tadi bisa menyimpan energi sehingga menjadi energi yang bisa dipakai untuk pemanas air di rumah. Seperti itu anak-anak. Nah, berikutnya adalah air. Ya, ini adalah gambar air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan memiliki banyak manfaat. Air dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik, salah satunya menggunakan turbin air. Manfaat air bisa kita tahu sendiri ya, untuk minum, untuk mencuci, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar turbin air.
Nah, turbin air adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kalian sudah belajar tentang perubahan energi ya. Air, ini airnya dialirkan ke kipas turbin dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini kecepatannya tinggi. Air tersebut kemudian akan menggerakkan poros turbin yang diteruskan ke generator listrik. Ini generator listrik untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Ini adalah gambar angin. Angin termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga. Angin dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan disebut aerogenerator atau biasa kita sebut dengan kincir angin. Nah, ini adalah aerogenerator. Kincir angin adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Angin akan menggerakkan baling-baling dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya angin tersebut akan menggerakkan poros angin yang akan diteruskan ke generator listrik untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, berikutnya adalah panas bumi. Nah, ini adalah panas bumi, anak-anak. Panas bumi berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Nah, ini adalah panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Panas bumi dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi uap yang dapat menggerakkan turbin-turbin untuk memproduksi listrik. Panas bumi digunakan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Proses kerja panas bumi ini sebagai energi alternatif adalah yang pertama, air itu dimasukkan ke dalam tanah hingga menyentuh lapisan batuan yang panas, karena di dalam tanah ada batuan yang panas, anak-anak. Lalu air yang mendidih akan menguapkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, ini turbinnya di sini. Turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Seperti itu prosesnya. Nah, uap air panas ini yang keluar ini uap, ini uap. Ini kita sebut dengan geyser, ya anak-anak, namanya geyser. Untuk lebih paham lagi, kalian bisa baca buku paket kalian di halaman 89 ya. Di situ ada dijelaskan tentang panas bumi, di mana diadakannya panas bumi yang ada di Indonesia tentunya. Nah, berikutnya gelombang laut. Gelombang laut juga merupakan sumber energi alternatif non-hayati. Gelombang laut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin juga. Turbin ini lantas dihubungkan dengan generator sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, ini generator. Ini turbinnya, generatornya di sini. Ya. Nah, ini ya terkait dengan sumber energi alternatif dari yang non-hayati. Nah, bagaimana dengan sumber energi alternatif hayati? Ya, tadi ada yang namanya biomasa. Nah, biomasa ini adalah sumber energi alternatif yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan. Biomasa ini dibagi menjadi 3, anak-anak: biodiesel, bioetanol, dan biogas. Kita akan bahas satu persatu apa itu biodiesel, bioetanol, dan biogas. Nah, ini adalah hasil dari biodiesel. Ini hasilnya. Biodiesel adalah minyak yang berasal dari tumbuhan berbiji sebagai pengganti bahan bakar solar. Nah ya, jadi biodiesel ini untuk pengganti bahan bakar solar, anak-anak. Biodiesel termasuk bahan bakar nabati yang terbuat dari kelapa sawit, kelapa, bunga matahari, kemiri, jarak pagar, kacang tanah, kedelai, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang dapat memproduksi bahan minyak nabati. Intinya adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak, dan itu umumnya adalah tumbuhan berbiji, maka dia bisa menghasilkan biodiesel. Nah, tanaman atau tumbuh-tumbuhannya adalah ini, kacang tanah, ya kalian tahu sendiri. Nah, ini adalah buah jarak. Lalu ini adalah bunga matahari. Nah, berikutnya ini adalah buah sawit dari kelapa sawit, dan ini adalah kedelai. Nah, minyaknya ini bisa
menghasilkan biodiesel yang bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar solar, anak-anak. Berikutnya adalah bioetanol. Nah, bioetanol, ini hasil minyak dari bioetanol adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar bensin atau premium. Kalau tadi biodiesel menggantikan bahan bakar solar. Kalau bioetanol menggantikan bahan bakar bensin atau premium. Nah, bioetanol ini dihasilkan oleh tumbuhan seperti singkong, tebu, jagung, dan sagu. Bioetanol dihasilkan dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat, karena tumbuhan ini menghasilkan karbohidrat, anak-anak, ya, kaya akan karbohidrat. Untuk memperjelas, biar kalian bisa lebih jelas mengetahui tentang bioetanol, kalian bisa baca di buku paket kalian halaman 95 dan 97. Di situ dijelaskan seperti apa proses bioetanol itu sendiri. Nah, berikutnya ini adalah gambar tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bioetanol. Nah, ini jagung, ini sagu, dan ini singkong. Nah, berikutnya yang ketiga adalah biogas. Apa itu biogas? Nah, ini adalah gambar biogas di mana seseorang memasak di atas kompor biogas. Ini kompornya, ini aliran gasnya di sini. Biogas adalah sumber energi alternatif yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi. Biogas merupakan bahan bakar pengganti gas untuk keperluan rumah tangga. Nah, jadi gas yang biasa kita pakai itu bisa diganti dengan biogas. Energi yang berbentuk gas digunakan untuk menyalakan kompor dan digunakan sebagai pengganti minyak tanah, anak-anak. Nah, ini ya proses pembuatan biogas. Biogas dihasilkan dari kotoran hewan serta limbah pertanian yang difermentasi dalam tangki. Nih, tangkinya di dalam tanah, namanya tangki digester. Dia dimasukkan ke dalam lubang bawah tanah. Nah, nanti gasnya dialirkan dan akhirnya langsung keluar menjadi gas yang bisa dipakai di rumah-rumah. Nah, untuk lebih memperkaya pengetahuan kalian tentang biogas, ada di buku paket kalian, bisa dibaca di halaman 114 dan 115, anak-anak. Nah, terkait dengan sumber energi alternatif, dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, ada keunggulan dan kekurangan energi alternatif. Kelebihannya adalah energi alternatif ini adalah energi terbarukan. Artinya tidak akan terjadi krisis kelangkaan. Dia selalu ada, ya. Selama dia diperbaharui terus, dia akan selalu ada. Yang kedua, ramah lingkungan, ya. Tidak menghasilkan polusi, anak-anak, energi alternatif ini. Jadi tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan dalam jangka panjang, ya. Jadi aman, tidak terjadi polusi. Lalu sumber energi ini gratis, iya kan? Kita bisa dapat gelombang laut, air, matahari, itu gratis. Lalu pasokannya melimpah, iya kan? Kita dapat energi matahari itu melimpah karena Allah yang menciptakan energi matahari. Sementara kekurangannya apa? Kekurangan dari energi alternatif yaitu biaya instalasinya tinggi, ya. Biaya instalasi awalnya tinggi, butuh dana besar untuk membuat instalasi energi alternatif. Itu sebabnya di Indonesia tidak banyak, ya, energi alternatif karena dananya besar. Kalau di luar negeri, negara-negara maju sudah banyak menggunakan energi alternatif yang beragam. Lalu berikutnya penyimpanan dan transportasi. Jadi butuh tempat penyimpanan yang besar untuk energi alternatif ini, juga membutuhkan transportasi yang biayanya besar untuk memindahkan alat-alat ini. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Mengapa? Karena sangat tergantung pada faktor alam seperti kayak tadi, panel surya. Kalau seandainya terjadi hujan terus-menerus, maka panel surya menjadi tidak berfungsi karena yang digunakan adalah panas matahari. Sementara pada saat hujan, panas matahari tidak akan ada. Yang keempat, belum efisien. Hingga saat ini pembangkit dari sumber energi alternatif itu belum bisa beroperasi seefisien sumber energi konvensional. Mengapa? Kadang kalau rusak, ya, itu akan membutuhkan biaya yang besar sekali untuk memperbaikinya.
Nah, ini anak-anak terkait dengan sumber energi alternatif. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, penguatan untuk kalian ya, Allah menciptakan semua yang ada di alam ini bermanfaat untuk kita manusia. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Hal ini seharusnya menjadikan kita untuk semakin bersyukur dan selalu bertafakur. Bertafakur itu artinya membaca tanda-tanda alam. Energi-energi yang digunakan itu bisa digunakan untuk manusia. Nah, seperti itu anak-anak, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa kita bisa menggunakan energi dengan baik. Ingat, kita adalah khalifah fil ard yang diciptakan Allah untuk melestarikan bumi ini. Nah, mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian serap dengan baik dan bisa kalian ingat ya terkait dengan sumber energi alternatif. Dan mudah-mudahan nanti kalau kalian sudah besar, kalian sudah menjadi pengusaha, kalian bisa membuat nih energi alternatif agar bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Alhamdulillah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsir. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.